Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bab 4 tentang merancang struktur organisasi dengan anggota kelompok Gresika Citra Maharani absen 12, Intan Ayu Marfiana absen 21, Intan Febrianti absen 22, Isma Ramadhani Putri absen 23, Marita Putri Lestari absen 32, Maulidia Divatiasya absen 34. Subjudul materi. A. Mengenal materi. 1. Pengertian organisasi. 2. Prinsip organisasi. 3. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun organisasi. B. Bentuk atau bagan organisasi. 1. Bentuk piramida. 2. Bentuk vertikal. 3. Bentuk horizontal. 4. Bentuk lingkaran. C. Struktur organisasi. 1. Pengertian struktur organisasi. 2. Elemen struktur organisasi. 3. Desain struktur organisasi. 4. Bentuk struktur organisasi. Pengertian organisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata tu organiza, artinya menyusun bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan sehingga dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang definisi organisasi yang dikutip dari Priyansa dan Garinda. A. Shehin, bahwa organisasi merupakan koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan sejumlah orang demi mencapai sebuah tujuan yang jelas lewat pembagian kerja atau fungsi dan lewat suatu hierarki otoritas dan pertanggungjawaban. B. Robbins dan Matthew, bahwa organisasi adalah etinitas sosial dan koordinasi secara sadar dengan batasan-batasan yang relatif dapat dikenali, yang berfungsi secara terus-menerus dengan dasarnya yaitu untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan bersama. C. Jones dan Matthew, merupakan alat yang digunakan oleh orang dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka guna mencapai tujuan. D. James D.E. Mooney, adalah bentuk perserikatan manusia demi mencapai tujuan bersama. E. J. William Scholar, suatu gabungan dari orang-orang, benda-benda, alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengan yang dihimpun dalam hubungan sebuah teratur dan efektif mencapai tujuan bersama. F. Chester A. Bernard, suatu sistem mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. C. Kamus administrasi, suatu kerja sama sekelompok orang demi mencapai tujuan. Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2. Prinsip organisasi. Prinsip memberikan petunjuk dasar yang berguna dalam mendesain beberapa aktivitas organisasi untuk memadu pencapaian tujuannya. Menurut Moeki Jad, dalam buku Administrasi Perkantoran 2008, prinsip organisasi yang baik diantaranya sebagai berikut. A. Harus ada garis-garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian bawah perusahaan. B. Otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. C. Jenjang pengawasan harus tepat. D. Pengawasan pusat dengan desentralisasi yang maksimum. E. Jangan terlalu banyak tingkatan manajemen. F. Menjamin adanya garis komunikasi yang baik secara mendatar maupun vertikal. G. Otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan. H. Menggunakan prinsip spesialisasi dengan sebaik-baiknya. 3. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun organisasi. A.
pengelompokan pekerjaan harus dilakukan secara tepat. B. Bagaimana cara memberikan tugas pada tiap personel dengan sesuai. C. Mengatur hubungan-hubungan dalam organisasi kaitannya dengan bagaimana cara mengatur wewenang dan tanggung jawab kerja yang baik. D. Lingkungan kerja kaitannya dengan bagaimana mengadakan dan mengatur fasilitas kerja yang diperlukan. B. Bentuk atau bahkan organisasi. Sebuah bahkan organisasi adalah suatu bentuk, tulisan, atau lukisan yang menunjukkan segi-segi penting dari suatu organisasi, termasuk fungsi-fungsi utama dan hubungannya masing-masing satu sama lain. Saluran-saluran pengawasan dan wewenang yang bertalian dari setiap pegawai yang dibebani dengan masing-masing fungsi. Suatu bahkan organisasi adalah sebuah gambaran grafis dari struktur organisasi. Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk organisasi tersebut. 1. Bentuk piramida. Seperti namanya, bahkan organisasi bentuk piramid adalah suatu organisasi di mana bentuk bahkan organisasi tersebut menyerupai piramid. Maksudnya, bahkan ini menggambarkan jenjang dari atas ke bawah dan semakin ke bawah semakin meluas. Pimpinan tertinggi ada di paling atas dan tingkatan pimpinan menengah dan bawahan ada di bagian-bagian bawah. 2. Bentuk vertikal. Bentuk vertikal mirip dengan bentuk piramid di mana sama-sama menggambarkan jenjang dalam pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hal yang membedakan adalah bahkan vertikal digambarkan tidak tegak sepenuhnya. 3. Bentuk horizontal. Bahkan horizontal merupakan gambar bahkan organisasi yang digambarkan secara mendatar, di mana jenjang dan wewenang dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari kiri ke arah kanan atau sebaliknya. 4. Bentuk lingkaran. Bahkan organisasi yang menggambarkan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lain, di mana satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari luar bidang lingkaran menuju ke arah titik tengah pusat lingkaran, di mana titik tengah merupakan pejabat atau pimpinan tertinggi. C. Struktur organisasi. 1. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal menurut Robbins 2013. Struktur organisasi merupakan cetak biru yang mengindikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam satu organisasi, menurut Gibson 2006. Struktur organisasi merujuk pada pembagian pegawai dan pola koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasaan formal yang berlangsung pada aktivitas organisasi, menurut McChesney dan Dino 2006. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja yang menghubungkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dalam organisasi. Ini merupakan kesimpulan dari pengertian struktur organisasi. 2. Elemen struktur organisasi. 6 elemen struktur organisasi yang menunjang keberhasilan organisasi menurut Robbins dan Jadke. 2. Spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan atau pembagian pekerjaan berkenan dengan sejauh mana tugas organisasi dibagi dalam pekerjaan tersendiri. B. Rantai komando merupakan garis yang menunjukkan adanya wewenang yang ada dalam organisasi. C. Rentang kendali. Rentang kendali merujuk pada jumlah orang yang secara langsung mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan tingkatan atau hierarki organisasi di mana ia bekerja. D. Sentralisasi dan desentralisasi. Unsur ini berkaitan dengan peran siapa yang akan mengambil keputusan dalam organisasi. E. Formalisasi. Formalisasi adalah derajat organisasi menstandarkan perilaku melalui aturan, prosedur, dan pelatihan. F. Departemenisasi. Rentang kendali, sentralisasi, dan formalisasi adalah elemen penting dalam struktur organisasi.
Namun, hampir semua orang berpikir tentang bagan organisasi apabila berdiskusi tentang struktur organisasi. Bagan organisasi tersebut disebut dengan departemenisasi. 3. Desain struktur organisasi. Struktur yang digunakan oleh organisasi memiliki desain yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Ada 3 desain struktur organisasi, yaitu A. Struktur sederhana atau simple struktur. Struktur organisasi sederhana merupakan struktur dengan ciri departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak digunakan oleh usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah sama. Kekuatan utama dari struktur sederhana terletak pada kesederhanaannya. Kelebihan dari struktur organisasi sederhana adalah cepat, fleksibel, tidak mahal untuk dikelola, dan akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa diterapkan pada organisasi besar. Hal ini dikarenakan berpengaruh pada pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena tergantung pada satu orang, yaitu pemilik sekaligus pemimpin organisasi. B. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialis, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Kekuatan utama struktur organisasi birokrasi terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang standar secara efisien. Sedangkan kelemahan struktur birokrasi adalah berlebihan dengan mengikuti aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif, dan birokrasi yang hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas secara penyelesaiannya. Artinya, ketika dihadapkan pada permasalahan baru, struktur birokrasi menjadi tidak efisien lagi karena diperlukan aturan-aturan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Struktur matrik. Struktur organisasi matriks merupakan struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Karakteristik struktur matrik mematahkan konsep kesatuan komando. Karyawan yang berada dalam struktur matrik memiliki 2 atasan. Struktur organisasi matrik biasanya digunakan pada agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah. Kekuatan departementalisasi fungsional terletak pada pertemuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pengembangan sumber-sumber daya khusus untuk seluruh produk. Sedangkan kelemahannya adalah sulitnya koordinasi tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka selesai tepat waktu dan tepat anggaran. 4. Bentuk struktur organisasi. Berdasarkan pola hubungan kerja, alur wewenang, dan tanggung jawabnya, bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Organisasi garis atau lini. Organisasi garis atau lini merupakan bentuk organisasi paling tua dan paling sederhana. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol. Biasanya juga disebut organisasi militer, di mana cirinya adalah struktur organisasi ini relatif kecil, jumlah karyawan relatif sedikit, saling kenal, dan spesialisasi kerja yang belum begitu rumit dan tinggi. Kelebihan bentuk organisasi garis atau lini antara lain: 1. Kesatuan pemerintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. 2. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan cepat. 3. Rasa kesetiakawanan antara karyawan lebih karena saling kenal. Kekurangan bentuk organisasi garis atau lini antara lain: 1. Seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang, sehingga jika pemerintah tersebut tidak mampu, maka akan terancam jatuh organisasi tersebut. 2. Biasanya pimpinan lebih cenderung bersifat otoriter. 3. Karyawan lebih sulit untuk berkembang. D. Organisasi garis dan staf. Bentuk ini diciptakan oleh Harrington Emerson. Bentuk ini umumnya dipakai oleh organisasi besar yang daerah kerjanya luas, mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit, serta jumlah karyawan yang banyak. Pada bentuk ini, organisasi disusun menurut garis lurus, tetapi pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan atau suatu unit khusus yang bertugas memberikan bantuan-bantuan kepada
Pimpinan organisasi. Kelebihan bentuk organisasi garis dan staf antara lain: 1. Memudahkan untuk pengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. 2. Cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Lebih mudah untuk menerapkan the right man on the right place. Kekurangan bentuk organisasi garis dan staf antara lain: kesetiakawanan antara karyawan lebih sulit dibina karena luasnya organisasi dan jumlah karyawan yang banyak. 2. Jumlah koordinasi sulit dilakukan karena kompleksnya susunan organisasi. C. Organisasi fungsional. Organisasi bentuk fungsional merupakan bentuk di mana sebagian atau segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan berwenang memberikan komando pada bawahannya. Bentuk ini dikembangkan oleh F.W. Taylor. Spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dalam memanfaatkan semaksimal mungkin tetapi sulit melakukan perputaran pekerjaan. Kelebihan bentuk organisasi fungsional antara lain: 1. Pembagian tugas-tugas lebih jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat lebih dikembangkan. 3. Spesialisasi karyawan dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Kekurangan bentuk organisasi fungsional antara lain: 1. Sulit melakukan perputaran pekerjaan atau tour of duty karena para karyawan telah berspesialisasi. 2. Para karyawan yang merasa ahli dalam bidangnya sulit bekerja sama dan lebih mementingkan spesialisasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. 3. Tidak ada kesatuan perintah karena karyawan dapat menerima perintah dari beberapa atasan yang sama-sama memiliki kekuasaan. D. Kesimpulan. 1. Organisasi merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 2. Prinsip organisasi yang baik diantaranya harus ada garis-garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian terbawah perusahaan. Otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. Jenjang pengawasan harus tepat. Pengawasan pusat dengan desentralisasi yang maksimum. Jangan ada terlalu banyak tingkatan manajemen. Menjamin adanya garis komunikasi yang baik, baik secara mendatar atau vertikal. Otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan. Menggunakan dengan sebaik-baiknya. 3. Bentuk atau bagan organisasi meliputi bentuk meninggi atau vertikal, bentuk mendatar atau horizontal, dan bentuk lingkaran atau circle. 4. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja yang menghubungkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dan lainnya dalam suatu organisasi. 5. Elemen struktur organisasi terdiri dari spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi, serta departementasi. 6. Terdapat 3 desain struktur organisasi, yaitu struktur sederhana, struktur birokrasi, dan struktur matrik. 7. Berdasarkan pola hubungan kerja serta alur wewenang dan tanggung jawabnya, bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu organisasi garis atau lini, organisasi garis dan staf, serta organisasi fungsi. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.